There were certainly signs that there were improvements this week in this performance at times against Fulham. Are there signs that things are moving in the right direction under Amorim? Media besar Inggris sampai terkejut melihat skuad timnas Indonesia semakin ganas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil kalahkan China Taipei 6-0 era Patrick Kluivert. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah mencatat kemenangan sensasional atas China Taipei dengan skor mencolok 6-0. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut tidak hanya menghadirkan pesta gol, melainkan juga menghadirkan rasa percaya diri baru bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sorakan puluhan ribu supporter, kepercayaan diri para pemain, serta strategi cerdas Patrick Kluivert, menjadikan pertandingan ini layaknya sebuah pesan keras kepada calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan besar datang dari luar negeri, terutama media Inggris. Kemenangan besar itu mereka anggap sebagai titik kebangkitan baru yang membuat Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Selama bertahun-tahun Indonesia dianggap sebagai tim penggembira di Asia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir situasi berubah drastis. Kehadiran pemain keturunan Eropa, proses naturalisasi yang tepat sasaran, hingga keberanian PSSI menghadirkan pelatih kelas dunia menjadi bagian dari cerita besar yang kini benar-benar nyata. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang pernah bersinar bersama Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan, kini menuliskan babak baru dalam karirnya sebagai pelatih. Ia datang ke Indonesia dengan harapan tinggi, dan dalam waktu singkat mampu mengubah wajah timnas Garuda menjadi skuad yang disiplin, modern, dan mematikan. Filosofi sepak bola menyerang ala Belanda ia padukan dengan karakter khas pemain Indonesia yang penuh semangat dan pantang menyerah. Hasilnya terlihat jelas dalam pertandingan melawan China Taipei, di mana Garuda tampil begitu dominan sejak menit pertama hingga akhir laga. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Supporter belum sempat duduk tenang, Indonesia sudah menunjukkan tekanan luar biasa. Gol pertama lahir dari kombinasi apik Tom Haye dan Ragnar Orat Mangoen. Serangan cepat yang dibangun di lini tengah diakhiri dengan tendangan keras ke pojok gawang, membuat kiper lawan tak berdaya. Gol itu membuka keran pesta Garuda. Tak lama berselang, Elkan Bagot ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya yang tajam memanfaatkan sepak pojok membuat Stadion GBK kembali bergemuruh. Marcelino Ferdinand kemudian menambah derita lawan lewat sepakan jarak jauh spektakuler. Pemain muda yang selama ini disebut-sebut sebagai bintang masa depan Indonesia itu membuktikan diri bahwa ia sudah matang. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 3 gol. Babak kedua tidak banyak berubah. Indonesia masih haus gol. Rafael Struijk mencetak gol keempat lewat penyelesaian dingin di depan gawang, menegaskan kualitasnya sebagai striker muda yang berbahaya. Mitchell Bakker yang baru menjalani beberapa laga bersama Indonesia ikut menambah gol setelah melepaskan tembakan kaki kiri yang keras. Sorakan makin menggema, dan sebelum peluit panjang dibunyikan, Ivar Jenner menutup pesta dengan tendangan bebas indah. Skor akhir 6-0 membuat para pemain menutup laga dengan kepala tegak dan wajah penuh senyum. Media Inggris langsung mengulas laga tersebut. BBC Sport menyoroti kedisiplinan taktik yang ditunjukkan anak asuh Kluivert. Mereka menulis bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih dari cukup untuk bersaing di level Asia. The Guardian menekankan pada kombinasi pemain keturunan Eropa dengan talenta lokal yang menghasilkan keseimbangan luar biasa. Sedangkan Daily Mail lebih jauh menyebut kemenangan itu sebagai sinyal bahwa Indonesia bisa menjadi tim kejutan di Piala Dunia 2026 mendatang. Apa yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang tidak main-main. Proyek naturalisasi yang sempat menuai pro dan kontra kini menunjukkan hasil konkret. Pemain seperti Elkan Bagot, Tom Haye, Ivar Jenner, Mitchell Bakker, hingga Jairo Riedewald telah memberikan warna baru dalam permainan Garuda. Mereka membawa pengalaman bermain di kompetisi Eropa, disiplin tinggi, serta kemampuan teknis yang memengaruhi ritme permainan. Namun, yang tak kalah penting adalah sinergi mereka dengan pemain lokal. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Pratama Arhan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain keturunan.
Perpaduan dua kekuatan inilah yang membuat timnas Garuda semakin berbahaya. Kluivert sendiri berkali-kali menegaskan bahwa kunci keberhasilan adalah rasa kebersamaan dan kerja sama tim, bukan sekadar nama besar. Reaksi dari negara tetangga cukup menarik. Media Vietnam menyebut kemenangan 6-0 ini sebagai peringatan keras bagi semua negara Asia Tenggara. Mereka menilai Indonesia sudah melompat jauh meninggalkan rival-rival tradisionalnya. Sebaliknya, media Malaysia mencoba mengecilkan arti kemenangan ini, menyebut bahwa lawan yang dihadapi hanyalah China Taipei. Meski demikian, banyak netizen Malaysia justru mengakui bahwa kualitas Indonesia saat ini sulit dibantah. Patrick Kluivert sendiri menanggapi kemenangan besar ini dengan tenang. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa skor besar memang menyenangkan, tetapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Target utama tetap lolos ke Piala Dunia 2026, dan perjalanan menuju sana tidaklah mudah. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia masih menjadi kekuatan besar Asia yang akan menjadi lawan berat. Namun, dengan kerja keras dan dukungan penuh rakyat Indonesia, Kluivert yakin bahwa Garuda bisa mencetak sejarah. Dukungan dari supporter benar-benar luar biasa. Stadion GBK dipenuhi lautan merah putih, dengan yel-yel tak henti sepanjang pertandingan. Bahkan jutaan penonton menyaksikan melalui televisi dan platform streaming. Tagar Garuda World Cup 2026 sempat menjadi trending di media sosial, membuktikan bahwa semangat masyarakat untuk melihat tim kesayangan mereka melangkah ke Piala Dunia sangat besar. Sejarah panjang Indonesia dalam sepak bola penuh dengan lika-liku. Dari kejayaan masa lalu saat menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda, hingga periode panjang keterpurukan, kini Garuda kembali mengepakkan sayapnya. Perjalanan tidak akan mudah, tetapi kemenangan demi kemenangan, termasuk skor telak atas China Taipei, adalah bukti nyata bahwa kebangkitan itu bukan sekadar mimpi. Kemenangan 6-0 ini lebih dari sekadar angka. Ia adalah simbol perubahan, simbol harapan, dan simbol kebangkitan. Media Inggris yang sampai terkejut melihat perkembangan ini hanyalah satu bukti kecil bahwa dunia mulai melirik. Indonesia bukan lagi tim pinggiran. Dengan semangat, strategi tepat, dan dukungan penuh, Garuda benar-benar siap terbang lebih tinggi. Media besar Inggris sampai terkejut melihat skuad timnas Indonesia semakin ganas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil kalahkan China Taipei 6-0 era Patrick Kluivert. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah mencatat kemenangan sensasional atas China Taipei dengan skor mencolok 6-0. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut tidak hanya menghadirkan pesta gol, melainkan juga menghadirkan rasa percaya diri baru bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sorakan puluhan ribu supporter, kepercayaan diri para pemain, serta strategi cerdas Patrick Kluivert, menjadikan pertandingan ini layaknya sebuah pesan keras kepada calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan besar datang dari luar negeri, terutama media Inggris. Kemenangan besar itu mereka anggap sebagai titik kebangkitan baru yang membuat Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Selama bertahun-tahun Indonesia dianggap sebagai tim penggembira di Asia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir situasi berubah drastis. Kehadiran pemain keturunan Eropa, proses naturalisasi yang tepat sasaran, hingga keberanian PSSI menghadirkan pelatih kelas dunia menjadi bagian dari cerita besar yang kini benar-benar nyata. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang pernah bersinar bersama Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan, kini menuliskan babak baru dalam karirnya sebagai pelatih. Ia datang ke Indonesia dengan harapan tinggi, dan dalam waktu singkat mampu mengubah wajah timnas Garuda menjadi skuad yang disiplin, modern, dan mematikan. Filosofi sepak bola menyerang ala Belanda ia padukan dengan karakter khas pemain Indonesia yang penuh semangat dan pantang menyerah. Hasilnya terlihat jelas dalam pertandingan melawan China Taipei, di mana Garuda tampil begitu dominan sejak menit pertama hingga akhir laga. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Supporter belum sempat duduk tenang, Indonesia sudah menunjukkan tekanan luar biasa. Gol pertama lahir dari kombinasi apik Tom Haye dan Ragnar Orat Mangoen. Serangan cepat yang dibangun di lini tengah diakhiri dengan tendangan keras ke pojok gawang, membuat kiper lawan tak berdaya. Gol itu membuka keran pesta Garuda. Tak lama berselang, Elkan Bagot ikut mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya yang tajam memanfaatkan sepak pojok membuat Stadion GBK kembali bergemuruh. Marcelino Ferdinand kemudian menambah derita lawan lewat sepakan jarak jauh spektakuler. Pemain muda yang selama ini disebut-sebut sebagai bintang masa depan Indonesia itu membuktikan diri bahwa ia sudah matang. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 3 gol. Babak kedua tidak banyak berubah. Indonesia masih haus gol. Rafael Struijk mencetak gol keempat lewat penyelesaian dingin di depan gawang,
menegaskan kualitasnya sebagai striker muda yang berbahaya. Mitchell Bakker yang baru menjalani beberapa laga bersama Indonesia ikut menambah gol setelah melepaskan tembakan kaki kiri yang keras. Sorakan makin menggema, dan sebelum peluit panjang dibunyikan, Ivar Jenner menutup pesta dengan tendangan bebas indah. Skor akhir 6-0 membuat